pada saat berlangsung karena mengganggu pada capres dan tidak berdiri di atas monitor yang ada di belakang Bapak Ibu karena mengganggu juga background dari capres. Kasihan karena background nanti terganggu. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, kita masuk segmen yang keempat. Segmen yang keempat, para calon memiliki kesempatan untuk saling bertanya dan menjawab, tetapi tidak ada kesempatan untuk menanggapi jawaban. Waktu bertanya 1 menit dan waktu menjawab 2 menit. Masing-masing pasangan calon memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan 2. Kesempatan pertama saya mengundang pasangan calon nomor urut 2, Pak Jokowi JK, untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Prabowo Hatta. Waktunya 1 menit, dipersilakan. Terima kasih Pak Prabowo, Pak Hatta. Saat ini kita sebagai pengimpor beras yang sangat besar. Tahun 2012 impor beras kita kurang lebih 2,7 juta ton. Ini besar sekali. Dan kita pernah bersuasembada tahun 2008-2009. Pertanyaan saya kepada Pak Hatta sebagai Menko Perekonomian saat itu. Menurut Bapak, apa yang keliru dan apa yang salah? Dan juga untuk Bapak Prabowo, sebagai Ketua HKTI, upaya apa yang telah Bapak lakukan? Terima kasih. Baik, silakan Pak Prabowo Hatta untuk menjawab. Waktunya 2 menit, dipersilakan. Terima kasih Bapak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla. Kalau melihat data record import dari tahun 2000 sampai sekarang, tidak ada kita tidak mengimpor. Tapi jangan salah, sesungguhnya kita sudah bersuasembada. Hanya kita mengimpor apabila terjadi gangguan pada pertanian kita akibat iklim ekstrim. 2007-2008 kita ketahui bahwa dunia mengalami krisis. Pak JK ada di situ. Tapi justru Indonesia mengalami surplus pada tahun 2008, sehingga kita tidak mengimpor. Kita surplus, dan bahkan kita membantu negara tetangga kita dengan suplai beras, yaitu Filipina. Sama halnya setelah itu, kita mengimpor hanya apabila kita betul-betul mengalami gangguan dalam pertanian. Itu pun kita melakukan apa yang kita sebut dengan meningkatkan tambahan dana bagi para petani kita. Kita sediakan 2 triliun biasanya setahun untuk agar mereka bisa tetap survive dengan tambahan dana tersebut. Nah, import yang selalu kita lakukan umumnya untuk beras-beras tertentu. Misalkan beras untuk masyarakat asing dan sebagainya. Pak melanjutkan. Silakan Pak Prabowo, singkat. Ya, sebagai Ketua Umum HKTI, saya terus konsisten menolak impor beras. Saya selalu mengingatkan pemerintah, ya. Saya mengingatkan pemerintah, dan pernah saya ditegur oleh Pak Yusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, ya. Beliau Ketua Umum Golkar, saya dipanggil. Beliau negur saya karena statement saya menolak impor beras, ya. Ya Pak, benar Pak. Bapak Ketua Umum Golkar, saya masih anggota Golkar. Bapak manggil saya dan Bapak menegur saya. Baik, Pak Prabowo. Karena pada saat itu Bapak mendukung impor beras. Waktunya habis, Pak Prabowo. Terima kasih. Baik.
Kita lanjutkan sekarang. Pak Prabowo Hatta untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Jokowi JK. Waktunya 1 menit. Dipersilakan. Terima kasih. Bapak Joko Widodo dan Pak Muhammad Yusuf Kalla, dunia mengakui Indonesia the champion di dalam mengatasi global climate change. Dan di Bali kita berhasil di dalam UNFCCC melahirkan satu deklarasi melengkapi Kyoto Protocol. Yang saya ingin tanyakan, sejauh mana menurut pandangan Bapak berdua efektivitas dari Kyoto Protocol dan bagaimana kita mengatasi efek gas rumah kaca? Terima kasih. Terima kasih. Pak Jokowi JK dipersilakan untuk memberikan jawaban. Waktunya 2 menit. Dipersilakan. Indonesia pendukung utama daripada Tokyo Protocol. Karena itu artinya adalah dunia harus bertanggung jawab kepada kerusakan lingkungan di daerah-daerah atau seperti tropical forest Indonesia. Karena itu Indonesia mendukung itu, dan Indonesia juga sangat memprotes kenapa Amerika tidak melaksanakan dengan betul atau tidak menyetujui protokol itu. Karena itulah di Bali tentu Pak Hatta tahu kita menjalankan RED, reduce emission and for deforestation and the forest. Jadi karena itulah maka Indonesia mendukung itu dan ingin menjalankan itu sebaik-baiknya karena kita sangat berkepentingan dan dunia sangat berkepentingan. Pelaksanaannya memang sangat lambat akibat pihak negara industri seperti Amerika dan juga sebagian Eropa tidak menjalankan itu dengan baik, sehingga yang seharusnya climate change itu dengan carbon credit tidak berjalan dengan baik. Akibat carbon credit tidak berjalan dengan baik, maka insentif untuk perbaikan hutan juga tidak jalan. Seperti di Kalimantan, dunia internasional, Norwegia ataupun Australia itu hanya menjanji terus untuk kasih $1 miliar, tapi ternyata tidak realisasi. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi kita harus berjuang sendiri, dan walaupun negara industri itu tidak membayarnya, tapi karena lingkungan kita sendiri harus dijalankan dengan kekuatan sendiri. Pada waktunya mereka harus sadarkan itu. Baik. Pak Jokowi akan menambahkan? Cukup? Baik. Kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Saya ingin mempersilahkan Pak Jokowi JK untuk menyampaikan pertanyaan. Waktunya 1 menit. Dipersilakan. Pak Prabowo dan Pak Hatta, energi kita dalam kondisi sangat kritis. Tahun-tahun terakhir ini kita pengimpor minyak terbesar dalam sejarah kita. Produksi kita menurun menjadi sekitar 800.000 barrel per hari dan kita mengimpor kurang lebih 700.000. Subsidi kita naik terbesar dalam sejarah Indonesia. Defisit kita naik terbesar dalam sejarah untuk mengimpor minyak itu. Listrik kita mulai padam di mana-mana dan juga banyak mati. Apa yang terjadi sehingga terjadi krisis itu? Pak Prabowo Hatta dipersilakan untuk memberikan jawaban. Waktunya 2 menit. Terima kasih Pak Yusuf Kalla. Bapak tahu sejak Bapak Wakil Presiden pun terjadi declining produksi kita, menurun. Dan bahkan angka 1 juta barrel itu drop ke angka 900 pada zaman kita bersama Pak, zaman itu, jangan lupa. Persoalannya tidak ada yang salah dengan itu Pak. Persoalannya adalah sumur-sumur kita memang declining, dengan declining rate 12% per tahun. Justru Pak SBY sekarang menahan declining rate pada angka 3%. Tapi Pak JK saya pastikan awal 2015 angka produksi kita naik lagi ke 1 juta barrel. Nah, ada apa dengan listrik kita? Ya kita mau bangun 10.000 megawatt, tapi karena terburu-buru semua serba tidak siap. Dan ketika dites yang harusnya 2 kali 300 megawatt, availability faktornya di bawah daripada ketentuan. Ini menghambat, memperlambat yang seharusnya 3 tahun yang lalu sudah selesai semua, sampai sekarang belum mencapai 10.000 megawatt. Nah ini adalah tata kelola menurut saya yang terlalu terburu-buru pada waktu itu. Oleh sebab itu banyak hal yang perlu kita jelaskan, tapi percayalah keadaan sekarang jauh lebih baik dibandingkan 2 sebelumnya.
jauh lebih baik. Sekarang listrik kita sudah mencapai 54.000 megawatt. Demikian juga kita akan mencapai kembali 1 juta barrel. Tapi soal yang berkaitan dengan upaya kita yang terbesar yang harus kita lakukan adalah melakukan diversifikasi energi kita secepat mungkin. Karena tidak boleh kita menggantungkan kepada energi fosil, masa depan kita ada pada energi baru dan terbarukan. Kuncinya adalah insentif, feed-in tarif, agar bisnis di dalam energi baru dan terbarukan dapat berjalan dengan baik, sehingga bisa berkembang energi baru dan terbarukan tersebut. Terima kasih Pak JK. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua dari Pak Prabowo Hatta kepada Pak Jokowi JK. Waktunya 1 menit. Dipersilakan. Pak Jokowi yang saya hormati, saya agak kaget dalam kampanye di Indramayu tanggal 17 Juni, Bapak mengatakan bahwa petani tidak perlu koperasi. Padahal kita mengetahui bahwa koperasi adalah soko guru dari ekonomi bangsa Indonesia. Apa maksud pertanyaan ini? Kenapa Bapak katakan petani tidak perlu koperasi? Ya, kalau kami tegas mengatakan koperasi vital bagi kehidupan petani-petani dan nelayan kita. Jadi mohon dijelaskan kenapa sampai Bapak mengambil sikap yang seperti itu. Menganggap bahwa koperasi itu tidak perlu bagi petani-petani kita. Terima kasih. Baik. Dipersilakan Pak Jokowi JK untuk menjawab. Waktunya 2 menit. Dipersilakan. Terima kasih Pak Prabowo. Mungkin Bapak salah baca atau salah dengar. Saya kira semua orang tahu bahwa yang namanya koperasi itulah soko guru ekonomi kita. Semua orang tahu. Jadi tidak mungkin seorang Jokowi mengatakan seperti itu. Hanya masalahnya di desa ini ada beberapa hal yang juga harus kita tuntaskan. Baik yang berkaitan dengan perangkat desa, baik yang berkaitan dengan kelembagaan yang ada di desa, baik yang nantinya desa itu akan dikucurkan dana, karena Undang-Undang Desa sudah mengatakan kurang lebih 1,4 miliar. Menurut saya yang paling penting desa adalah punya yang namanya badan usaha milik desa. Bisa dalam bentuk koperasi, bisa dalam bentuk yang lain, tetapi menurut saya alangkah lebih baiknya dalam bentuk koperasi. Yang diperlukan sekarang adalah bahwa desa harus bisa mandiri. Oleh sebab itu, kita ke depan ingin agar ternak yang ada di desa, yang diberikan subsidi dari pemerintah, itu dipusatkan di dalam satu tempat. Di dalam satu tempat, di dalam satu kandang. Sehingga apa? Sehingga nantinya dari produksi sapi ini memproduksi kotoran, dan kotoran bisa masuk diarahkan kepada sebuah produksi energi, sehingga di desa pun bisa swasembada energi dan tentu saja bisa swasembada daging sendiri. Saya kira pengelolaan seperti itulah yang kita perlukan di desa. Hanya kita sekarang ini perlu memperkuat kelembagaan perangkat desa dan anggaran untuk desa. Terima kasih. Pak Jokowi, waktunya habis. Baik, kita akhiri segmen 4 dan akan kita lanjutkan segmen kelima setelah jeda berikut ini.